Wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini akan saya sampaikan ya terkait manfaat mengapa Anda harus menikah dengan santri, begitu ya. Mengapa saya bikin video begini? Karena kemarin itu sempat ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, apa sih enaknya nikah dengan santri gitu, biasa ya teman-teman bercanda gitu ya. Oh ya, di sini saya akan sharing enaknya atau manfaatnya menikah dengan santri ya. Mungkin ada sebagian teman kita yang belum tahu enaknya apa sih menikah dengan santri gitu ya, biar ini santri menjadi suatu pilihan ya. Walaupun santri itu sebenarnya tidak takut tidak laku kok, walaupun mereka itu kadang tidak mempunyai gelar, tidak mempunyai ijazah secara formal gitu ya, tetap mereka optimis dan pasti nggak khawatir akan tidak laku. Tapi ini menjawab sebagian pertanyaan teman-teman ya. Apa sih enaknya menikah dengan santri? Ini menurut saya akan saya jawab ya, tapi menurut perspektif saya pribadi. Yang pertama, menurut saya santri itu bisa hidup di mana-mana. Mengapa bisa hidup di mana-mana? Masalahnya santri itu prinsipnya apa? Prinsipnya yang terpenting adalah ta'abud atau beribadah kepada Allah gitu ya. Mereka melihat bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dimanapun berada, mereka yang penting iso nyembah Gusti Allah, sing penting iso sujud madhep ning Gusti Allah iku ya wis. Ngono lho. Dadi urip arep ning dinggon, arep ning di papan panggonan iku insyaallah kalau santri itu bisa gitu ya. Tidak melihat lokasi pegunungan maupun lokasi perkotaan, itu dimanapun saja di desa maupun di kota mereka bisa ya. Iya, karena Allah menjadikan tanah ya di permukaan bumi ini itu semuanya bisa digunakan untuk tempat beribadah kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya Anda kemanapun Anda berada bisa sholat dan bisa merasa dekat dengan Allah. Itu bagi santri sudah cukup gitu ya. Yang nomor dua, santri itu bisa bergaul dengan siapa saja ya. Mengapa demikian? Karena santri itu sudah terbiasa dilatih ya. Sudah terbiasa dilatih di pondok pesantren. Sebagaimana pengalaman saya sendiri ketika di pondok itu satu komplek itu nggak harus satu kota ya. Nggak harus satu kabupaten, tapi di dalam satu komplek itu diisi dari berbagai santri dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura gitu ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Papua gitu ya. Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Sulawesi. Benar, teman-teman saya insya Allah rata-rata sudah ada yang di seluruh provinsi, teman-teman santri ya, satu komplek. Jadi apa? Berdasarkan pengalaman ini, mereka berarti bisa bergaul, ya, bisa bergaul dengan suku apa saja, dengan orang mana saja, dengan bahasa apa saja, dengan karakter yang bagaimana saja, dan itu bisa, ya. Jadi nanti intinya ketika sudah pulang ke rumah, dia itu nggak kagetan lagi menghadapi masyarakat yang heterogen, ya bermacam-macam, bahkan suku, ras dan warna kulitnya berbeda-beda, kan itu mungkin saja terjadi terutama ketika mereka kembali ke daerah perkotaan, ya kan? Intinya santri itu nggak bakal kagetan menghadapi siapapun, mereka siap. Oke, itu nomor dua. Yang nomor tiga, santri itu bisa hidup dengan biaya atau harta seberapapun. Ya, bisa itu. Harta sedikit yo habis, harta banyak yo habis gitu ya. Maksudnya gini loh. Harta sedikit bagi santri ya, prinsipnya itu ya disyukuri, tambah akeh yo alhamdulillah. Begini loh. Kalau kekayaan versi santri itu berbeda dengan kekayaan versi orang umum ya. Kalau versi santri, kaya itu sebenarnya kembali ke hati. Laisal hina an kasratil amwal walakin hina nafas atau al-qanaah. Bukanlah kekayaan itu karena faktor banyaknya harta, akan tapi yang dinamakan kaya adalah kekayaan hati. Ya.
Ketika mereka rakus akan harta, mereka tidak akan ada puasnya. Ya, kaya seberapapun mereka itu tidak ada cukupnya. Berbeda dengan orang yang qanaah, orang yang menerima ing pandum. Ya, kaya hatinya. Ya, sedikit akan cukup, apalagi dikasih banyak. Begitu tuh prinsip santri. Jadi Anda jangan khawatir yang menikahi santri, ya. Jangan khawatir nanti gimana ya, apakah santri mau hidup dengan saya hidupnya serba pas-pasan, perekonomiannya kayak gini. Itu jangan khawatir ya, karena santri itu sudah biasa. Di pondok itu makan enak ya pernah lah. Tapi lebih seringnya makan yang biasa-biasa aja, bahkan di bawah standar. Ya, pengalaman saya pribadi waktu kecil dulu MTS di pondok pesantren, saya itu masih masak sendiri. Begitu masak, ya, saya itu nggak punya uang untuk beli lauk ya. Waktu itu pada lauk satu plastik ya, sayur itu habisnya paling 500 rupiah. Tapi saya punyanya hanya satu butir terasi, ya. Satu terasi itu akhirnya saya tumpangin di atas liwet, ya, karena pakai kayu masaknya. Habis itu saya dari ujung dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata tubuh saya itu gatal semua karena terlalu nerimo maem cuma karo terasi tok, gitu ya. Nah, artinya apa? Di pondok pesantren udah dilatih makan dengan apa saja, yang penting halal. Itu prinsip santri. Mau sedikit, mau enak, mau kurang enak, itu insya Allah nerimo, gitu ya. Karena ada apa? Ada unsur qanaah. Yang terakhir, ya. Dan yang semua yang akan saya katakan itu bukan berarti sudah semua daripada berbagai manfaat menikah dengan santri, ya. Yang terakhir, manfaat menikah dengan santri. Santri itu ternyata bisa menjadi apa saja, ya. Mereka bisa menjadi apa saja. Buktinya, menjadi presiden bisa, menjadi menteri bisa, menjadi kiai harus bisa, menjadi ustadz harus bisa, gitu ya. Menjadi pengusaha biasa, menjadi pedagang biasa, menjadi petani biasa, bahkan menjadi tukang ngarit pun siap itu kalau santri, ya kan? Iya. Berbeda dengan ketika lulusan mahasiswa saja. Mohon maaf ya bagi yang mahasiswa, bukan berarti menjustifikasi, bukan, ya. Kebanyakan cara kacamata umum mahasiswa ketika mereka jurusannya adalah sarjana hukum, biasanya mereka nggak mau terjun ke dunia pertanian. Tuh, saya itu SH sarjana hukum, kenapa saya terjun di pertanian? Ya, saya itu sarjana sosial, kenapa saya itu jadi guru? Nggak bisa. Artinya kalau lulusan kuliah mereka terdikotomi, ya, terkotak-kotakan begitu ya. Sarjana ekonomi ya harus terjun di dunia perekonomian. Sarjana sosial ya bisanya terjun di sarjana masalah sosial. Beda dengan santri, mau jadi pengusaha oke, jadi menteri oke, presiden oke, ya, tukang ngarit juga oke, ya. Mau jadi apapun santri itu bisa. Paham ya? Oke, sekian dulu, lain kali kita sambung. Masih banyak sekali manfaat Anda menikah dengan santri, atau bahkan Anda menjadi santri, itu sudah mendapatkan manfaat yang sedemikian rupa. Tapi perlu kita garis bawahi, bahwasanya santri yang saya maksud adalah santri yang benar-benar santri, bukan santri yang mak kentut, ya. Mereka hanya main ke pondok pesantren supaya dikatakan, atau status sosialnya dikatakan santri, ya, menaikkan rating, itu bukan. Tapi yang saya maksud santri di sini adalah santri yang benar-benar thalibul ilmi, ya. Santri yang benar-benar sanggup menjalani tuntunan Rasul Ilahi santri. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.